Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mendalami tema membangun keluarga yang kokoh dalam kasih dan kesetiaan. Melalui pertemuan ini kita diajak untuk melihat kembali kehidupan keluarga kita masing-masing, baik sukacita maupun tantangan yang kita alami setiap hari. Kita menyadari bahwa membangun keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah. Berbagai kesibukan, persoalan ekonomi, perbedaan pendapat, dan tantangan zaman seringkali mempengaruhi relasi dengan keluarga. Namun sebagai keluarga Kristiani, kita percaya bahwa kasih Allah selalu menyertai dan menguatkan kita dalam setiap situasi kehidupan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti seluruh proses pendalaman iman ini dengan penuh perhatian dan semangat. Semoga Roh Kudus membimbing kita, sehingga pertemuan ini membawa berkat bagi kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita memulai katekesi kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu membawa puji syukur? Baik Bapak Ibu, kita akan bernyanyi bahagia kita. Kita akan bernyanyi 1, 2, 3, ya. Bahagia kita di dalam rumah Bapa kita. Mari kita bersama-sama menuju rumahnya. Sebelum kita memulai katekesi kita, marilah kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Pada hari ini kami berkumpul untuk mendalami iman dan merenungkan panggilan kami sebagai keluarga Kristiani. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar melalui pertemuan ini kami semakin memahami pentingnya kasih dan kesetiaan dalam kehidupan keluarga. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan kasih-Mu dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup. Semoga melalui pendalaman iman ini, kami semakin mampu membangun keluarga yang kokoh dalam kasih dan kesetiaan, serta menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu, pengalaman apa yang paling membahagiakan yang pernah Anda alami bersama keluarga? Bahagia atau sedang berjalan-jalan dengan keluarga. Dan yang kedua, pernahkah Anda mengalami situasi yang menguji kasih dan kesetiaan dalam keluarga? Pernah. Dan yang ketiga, siapa yang paling membantu Anda ketika menghadapi masalah dalam keluarga? Yang membantu saya itu keluarga saya atau kerabat saya, tetapi melalui kalau saya berdoa kepada Tuhan agar diberi berkat dan diberi jalan keluar atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih, Bu. Dan yang keempat, nilai apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Yang dapat saya pelajari dari nilai itu nilai akan kesabaran, akan peduli dan kasih sayang. Terima kasih, Bu. Di sini saya ada sebuah cerita keluarga masa kini. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu pertanyaan analisis. Nanti saya akan menceritakan cerita ini. Saya akan membuat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu menganalisis
Maria telah menikah selama 10 tahun. Karena kesibukan pekerjaan, mereka jarang memiliki waktu untuk berbicara bersama. Anak-anak mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggaman daripada berinteraksi dengan orang tua. Akibatnya, komunikasi dalam keluarga semakin berkurang dan kesalahpahaman sering terjadi. Hubungan antar anggota keluarga pun menjadi kurang harmonis. Nah, pertanyaan dari cerita tersebut yang pertama yaitu, masalah apa yang tampak dalam keluarga Pak Andi dan Ibu Maria? Baik Bu, sedikit dari saya, menurut saya masalahnya itu yang paling tampak itu adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga tersebut, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Dan yang kedua, apa penyebab utama munculnya masalah tersebut? Sama yang seperti dibilang oleh ibu ini, kurangnya komunikasi. Terima kasih Bu. Dan yang ketiga, apakah situasi seperti ini juga sering terjadi dalam keluarga masa kini? Mengapa? Baik Bu, kalau menurut saya Bu, itu sangat tampak dalam keluarga masa kini, di mana di setiap keluarga itu pasti setiap anggota itu sudah memiliki handphone genggam, gitu, Bu. Yang dimana kita kumpul itu sudah tidak ada lagi ngobrol ataupun hanya cerita-cerita saja seperti itu. Contohnya saya di rumah bersama suami dan anak-anak saya, kami itu lebih banyak menggunakan handphone daripada bercerita seperti itu Bu. Yang membuat kami itu kadang saya tidak tahu apa yang terjadi kepada anak saya atau suami saya seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih kepada Ibu Anggi. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, apa dampak kurangnya komunikasi terhadap kehidupan keluarga? Silakan Ibu Ilhami dan Ibu Claudia. Tolong. Ibu Devian, apakah bisa jawab sharing sedikit tentang cerita ini terhadap pengalaman dari keluarga Ibu atau dari keluarga tetangga? Bisa di-sharingkan? Ibu, tadi pertanyaannya apa dampaknya? Dampaknya itu Bu, kurangnya komunikasi dalam keluarga itu dampaknya cenderung akan kepedulian, cenderung akan kepedulian antara sesama keluarga seperti itu Bu. Nah, mengapa saya katakan cenderung Bu? Keluarga dan anak saya itu tidak ada rasa ingin tahu, rasa tahu seperti itu Bu. Bahwasanya dengan mereka sibuk dengan yang pegang mereka Bu, maka anak saya setelah selesai makan seperti ceritanya begini, setelah saya makan Bu dengan keluarga saya, maka anak saya selesai makan pergi Bu, dan suami saya pergi untuk melakukan aktivitas mereka Bu masing-masing. Anak saya bermain handphone, suami saya juga bermain handphone, seperti itu Bu. Maka sharing antara keluarga kami itu tidak ada Bu. Maka antara keluarga itu sudah ada jarak Bu, gara-gara kesibukan atau kurangnya komunikasi Bu, seperti itu. Terima kasih kepada saudari Ibu Deviani. Pertanyaan saya yang kelima, upaya apa yang dapat dilakukan agar keluarga tetap kokoh dalam kasih dan kesetiaan? Yang dapat bisa saya berikan kepada saya, maka saya akan memberikan waktu atau meluangkan waktu kepada keluarga saya dengan cara jalan-jalan ataupun mencari hiburan seperti itu Bu, atau refreshing. Karena Bu, dari refreshing itu kita bisa mengetahui akan keluarga kita harmonis atau keluarga kita rukun atau menjadi lebih baik. Maka dari situ kita harus mengalah, kita sebagai istri juga harus mengalah atau meluangkan waktu kepada suami atau anak-anak kita agar melakukan sharing antara antar pribadi atau antar kami. Terima kasih Bu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, jadi dalam cerita ini tadi diceritakan dalam keluarga Bapak Andi yang keluarganya itu kurang komunikasi dan dominasi gawai memicu renggangnya hubungan keluarga. Nah, dari cerita ini Bapak dan Ibu untuk memperbaiki
ambil dari langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu jadwalkan waktu bersama, yang dimana kita di keluarga itu bisa kita buat kesepakatan waktu. Nah, dimana kesepakatan waktu itu seperti saat makan malam bersama keluarga, saat tidur, atau untuk fokus ngobrol. Contohnya itu yang pertama itu makan bersama keluarga. Kita memang tidak asing lagi mendengarkan makan bersama keluarga. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sampai saat ini Bapak Ibu masih makan bersama keluarga atau memang makan masing-masing mengambil ke dapur sendiri seperti itu? Apakah tiap malam, tiap pagi, tiap siang kalian makan bersama keluarga? Makan bersama keluarga. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama itu jadwalkan waktu bersama keluarga. Saat tidur, saat makan, ataupun saat ngobrol dan saling mendengarkan, seperti itu Bapak Ibu. Dan kedua yaitu jalin komunikasi terbuka. Kita harus menggunakan metode komunikasi dua arah yang positif Bapak Ibu. Misalnya seperti di cerita tadi, Pak Andi dan Ibu Maria bisa mengadakan sesi keluarga santai menggunakan mingguan seperti itu. Seperti sesi keluarga santai mingguan, di mana setiap anggota keluarga itu bercerita tentang keseharian mereka. Disitulah keluarga itu terbuka komunikasinya, bersharing bersama keluarga. Bisa tadi kita katakan, entah saat ngobrol, entah saat makan, bukan saya makan sih Bapak Ibu, entah selesai makan di tempat makan, atau bahkan saat menonton TV. Kan dalam keluarga itu kan bisa ya kita menonton TV bersama keluarga kan, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi yang kedua itu jalinnya komunikasi terbuka. Nah Bapak Ibu, jadi dalam cerita tersebut kita diajak untuk menjalin komunikasi bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kegiatan pengganti gawai. Apa sih kegiatan pengganti gawai itu Ibu? Nah, ganti gawai itu adalah kebiasaan bermain ponsel dengan aktivitas keluarga yang interaktif. Nah, seperti bermain permainan papan game itu kan Bu, kan ada permainan itu. Kita bisa menganalisis, oh jadi permainan ini arahnya ke sini supaya bisa benar, kan seperti itu kan Bu. Atau permainan ular lah kita contohnya kan, permainan ular itu kalau kita kasih makan pasti besarnya ular itu kan Bu, ya kan Bu. Nah jadi dalam cerita itu Bu, kita bisa analisis, kalau main game saja kita bisa satukan supaya ular itu bisa besar atau permainan ini bisa sampai menang seperti itu kan Bu. Nah dari situ kita belajar Bu, bagaimana kita membuat keluarga itu menjadi utuh, menjadi harmonis dari katekese kita ini Bu. Nah jadi keluarga Bapak Andi ini, dari cerita ini kita bisa menganalisis pesan moralnya dari cerita tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita saling berkomunikasi, saling meluangkan waktu bersama keluarga, saling bercerita, saling ngobrol, supaya keluarga kita itu makin harmonis dalam kasih dan kesetiaan. Kalau hari Minggu, Bapak Ibu, hari Minggu, marilah kita mengajak keluarga kita ke gereja bersama-sama. Mari kita mengajak keluarga kita berdoa bersama di dalam gereja. Baik Bapak Ibu, jadi sekian dari cerita Bapak Andi tersebut, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Ini sharing aja ya, sharing yang pernah kalian alami dalam keluarga kalian. Nah, pertanyaan saya yang pertama yaitu, pengalaman apa yang paling membahagiakan yang pernah Anda alami bersama keluarga? Jadi pengalaman
suci? Bawa Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka kitab suci yaitu Efesus 5 ayat 21 sampai 25. Kata kalian ini. Efesus teman-teman. Efesus padahal dulu bukan menjadi Efesus. Efesus ya. Efesus 5 ayat 5 sampai 25. Tunduklah seorang kepala yang baik Efesus 5 ayat 21. Sampai 21 kan? 21 sampai 25. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada Bapak Ibu yang ingin membacakan dari Efesus 5 ayat 21 sampai 25 tersebut? Saya Bu. Oke, baik, silakan Ibu Anggi. Baik, terima kasih atas waktunya. Tunduklah seorang kepala yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah jemaat dan telah menyelamatkan dirinya. Mungkin Ibu Anggi dulu. Oke, silakan Ibu. Gue melarang Ya, Ulangnya. Oh, menyerahkanlah diri kau menyerahkan diri. Oke ya? Enggak? Bergilir. Enggak begini. Oh, Apa ada? ayat 21. Sampai Ayat 21 sampai 25. kau bisa. Tunggu sekali satu. Oke, baik. Silakan Ibu Dilkani membacakan Injil tersebut. Tunduklah seorang kepala yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dilkani. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan ini, melalui bacaan ini itu diingatkan kepada kita bahwa kehidupan keluarga harus dibangun atas dasar kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu adalah kasih sekalian. Nah, dalam bacaan ini, melalui bacaan ini itu diingatkan kepada kita bahwa kehidupan keluarga harus dibangun atas dasar kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itu adalah kasih yang setia, rela berkorban, mengampuni dan selalu menguatkan kebaikan orang lain. Nah, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, setiap anggota keluarga itu dipanggil untuk saling melayani dan saling mengasihi. Nah, dengan demikian keluarga menjadi tempat bertumbuhnya iman dan kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan masuk ke refleksi. Saya akan merefleksikan katekesi ini dalam pengalaman hidup. Melalui pengalaman hidup, situasi keluarga masa kini dan sabda Tuhan, kita diajak menyadari bahwa keluarga yang kokoh tidak dibangun di atas kekayaan, jabatan, atau kenyamanan hidup semata.
dibangun di atas kasih dan kesetiaan yang berakar pada Kristus. Kasih Kristus mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga harus mampu menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kesetiaan mengajak kita untuk tetap bertahan dalam komitmen meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Keluarga yang harmonis bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami masalah, melainkan keluarga yang mampu menghadapi masalah bersama-sama dengan mengandalkan Tuhan. Dalam keluarga Kristiani, kasih dan kesetiaan harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, dan pengampunan dan dosa bersama. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat yang menghadirkan damai, sukacita, dan kasih Allah bagi setiap anggotanya. Nah, dalam refleksi ini Bapak Ibu, di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah saya sudah menunjukkan kasih yang tulus kepada pasangan dan keluarga saya? Bisa dijelaskan Ibu? Saya berusaha menunjukkan kasih kepada keluarga melalui perhatian, komunikasi yang baik, dan kesediaan membantu anggota keluargaku. Baik, terima kasih Bu Nadia. Pertanyaan kedua yaitu, apa tantangan terbesar yang saya hadapi dalam membangun keluarga harmonis? Tantangan terbesarnya itu seperti mengatur waktu untuk keluarga di tengah berbagai kesibukan. Terkadang kesibukan membuat komunikasi menjadi berkurang dan hubungan menjadi kurang dekat. Baik, terima kasih Bu Nadia. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana saya dapat mewujudkan kesetiaan dalam kehidupan keluarga? Saya dapat mewujudkan kesetiaan dengan keluarga itu dengan tetap berkomitmen kepada pasangan, menjaga kepercayaan, menghargai satu sama lain. Terima kasih Bu Nadia. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang akan saya lakukan ketika memperkuat hubungan dan keluarga? Seperti meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga, membangun komunikasi yang baik, berdoa bersama, serta berusaha mengampuni dan memahami setiap anggota keluarga. Baik, terima kasih Ibu Ilhami. Baik Bapak Ibu sekalian, melalui sabda Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kasih dan kesetiaan merupakan fondasi utama kehidupan keluarga Kristiani. Kristus sendiri telah memberikan teladan kasih yang sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib. Keluarga yang kokoh bukanlah keluarga yang bebas dari masalah, melainkan keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Dengan kasih dan kesetiaan yang berakar pada Kristus, keluarga akan mampu bertahan dan terus bertumbuh menjadi persekutuan hidup dan kasih yang mencerminkan kehadiran Allah. Baik, sekian dari pertemuan katekesi kita Bapak Ibu. Jadi dalam pertemuan ini kita belajar bahwa keluarga Kristiani dipanggil untuk menjadi persekutuan hidup dan kasih yang berakar pada Kristus. Nah, kasih dan kesetiaan merupakan fondasi utama yang menjaga keutuhan keluarga melalui komunikasi yang baik, pengampunan, doa bersama, dan kesediaan untuk saling melayani. Keluarga dapat menjadi semakin kokoh dan harmonis. Dengan mengandalkan kasih Allah, setiap keluarga mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah dunia. Sekian katekesi kita Bapak Ibu. Siapakah yang ingin Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersedia membawakan doa penutup kita dalam siang hari ini? Oke, silakan Ibu Nadia. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
kasih, kami bersyukur kepadamu atas pertemuan dan pendalaman iman yang telah kami jalani bersama pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan keluarga kami. Melalui pertemuan ini, Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya kasih dan kesetiaan sebagai dasar kehidupan keluarga Kristiani. Bantulah kami agar mampu mewujudkan kasih yang tulus, kesetiaan yang teguh, serta semangat saling mengampuni dan melayani dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkanlah setiap keluarga yang hadir di tempat ini agar tetap setia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Semoga keluarga kami semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga menjadi saksi kehadiran-Mu di tengah gereja dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi berkat yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pendalaman katekisi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.